salib. Jadi kalau ada yang upacara, kemudian ada yang pingsan, digotong masuk ke UKS, gitu. Kemudian diberi minyak kolonel atau zaman dulu gitu. Kemudian siuman udah selesai kembali lagi gitu. Nah itu kesan itu masih ada. Jadi kesannya itu tempat orang yang sakit diistirahatkan, diperiksa sakitnya sakit ringan. Tapi kalau sakitnya berat, ya ke puskesmas atau kemudian ke dokter. Nah, unsur yang lainnya seperti usaha pendidikan, edukasi, itu masih belum muncul pada waktu itu. Nah, tapi kemudian berikutnya adalah waktu saya SMP atau saya sudah masuk usia saya masuk sekolah guru gitu. Itu namanya dokter kecil. Mungkin Bapak itu pernah mendengar istilah dokter kecil. Nah, dokter kecil itu menurut saya tujuannya hampir sama dengan tujuan UKS. Berikutnya ada juga yang melibatkan anak-anak SD yang sudah diberi pelatihan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Dulu Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah Jumantik, juru pemantau jentik. Jadi anak-anak itu diminta melihat ke rumah tetangganya, apakah ada air tergenang yang di situ ada jentik-jentik nyamuk, kemudian ya dibersihkan, dibuang. Itu yang saya ingat seperti itu. Nah, tapi saya yakin saat ini kita bisa membuat UKS ini lebih berdaya lagi, lebih hebat lagi, lebih bermanfaat lagi melalui upaya yang lebih sistematis, diantaranya melalui edukasi. Jadi kalau saya di UBI meyakini bahwa anak-anak yang sekarang ini di tahap pertama atau di angkatan pertama mengikuti UKS Champion Final itu nanti 7 tahun kemudian kan mereka akan masuk universitas. Nah, maka saya mendukung sepenuhnya kepada Fakultas Kedokteran UPI untuk terus mempertahankan kegiatan ini sampai kapanpun. Paling tidak 5 tahun ke depan, insya Allah kegiatan yang seperti ini akan aman, tetap didukung sepenuhnya oleh UPI. Kemudian saya akan menyiapkan karpet merah untuk anak-anak yang dulunya terlibat di UKS, apakah di SD, SMP, atau SMA. Kalau mau masuk UPI ada jalur khusus gitu. Nah ini kan ada jalur prestasi, ada jalur macam-macam. Ada dari olahraga, ada dari seni, kemudian ada dari yang lainnya. Ada bakat-bakat khusus, ada yang OSN, ada olahraga. Nah ini nanti ada jalur yang memang kalau aktif di UKS mau masuk manapun, mau masuk kedokteran, yang penting kata Pak Dekan ini anaknya layak, ya bisa masuk kedokteran. Tapi kalau mau masuk ke jurusan yang lain pun yang ada di UPI, ya insya Allah kami berikan karpet merah. Mungkin kalau mereka tidak berhasil atau belum berhasil di yang SNBP, kemudian SNBP, maka di jalur mandiri akan kita berikan karpet merah. Mudah-mudahan insya Allah terlaksana. Dan yang berikutnya, UPI ini mahasiswanya sekitar 50.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia, dan universitas yang sedikit menyematkan kata pendidikan dalam namanya. Kalau yang lain kan berubah menjadi Universitas Negeri apa, tapi UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Kita mendukung sepenuhnya melalui kegiatan yang kita miliki. UPI masih mempertahankan kegiatan mahasiswa magang selama 1 semester dengan nilai 20 SKS. Nah, semester yang lalu UPI menyelenggarakan yang namanya KKN tematik, yang tematiknya itu stunting, kemudian yang berikutnya adalah zero waste. Kita menurunkan sekitar 2.500 mahasiswa di 5 kabupaten di Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. Di Cekungan Bandung, karena pemerintah Provinsi Jawa Barat khawatir suatu saat nanti Bandung akan menjadi lautan sampah. Sampai sekarang masalah itu belum terpecahkan. Tapi dengan menurunkan mahasiswa untuk mengurangi sampah organik, itu alhamdulillah memberikan dampak yang signifikan. Kemudian tema yang kedua adalah stunting, bekerja sama dengan Puskesmas, bekerja sama dengan Posyandu. Mahasiswa kami diminta memberikan edukasi, didukung penuh oleh
Sekda Provinsi Jawa Barat. Edukasinya terkait bagaimana mencegah stunting, karena kalau stunting sudah terjadi kan tidak bisa dicegah tetapi diperbaiki. Nah, yang kami lakukan adalah memberikan edukasi agar tidak terjadi stunting yang baru, dan itu juga cukup berhasil. Nah, saya meyakini bahwa FKUPI bisa bekerja sama dengan FK yang lain. Ada 9 universitas yang dulunya mantan IKIP yang sudah memiliki fakultas kedokteran. Nah, ini diharapkan program ini tidak hanya menjadi miliknya UPI, tetapi Pak Ali, Pak Onal bisa memperluas program ini bekerja sama dengan universitas lain, sehingga gerakan UKS ini tidak hanya di Bandung, tetapi juga bisa diikuti di kota-kota lain, bahkan tidak terbatas dengan fakultas kedokteran yang baru-baru di bawah universitas yang dulunya IKIP, tetapi juga dengan universitas lain. Karena kami juga dibantu oleh UNPAD, dan mungkin di tempat lain juga didukung oleh universitas seniornya yang ada di kota masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya, saya juga mengapresiasi yang disampaikan oleh Pak Alif tadi, bahwa dalam kegiatan champion ini tidak hanya sekedar memberikan kejuaraan atau kompetisi, tetapi ada unsur edukasinya. Jadi ada nanti pendaftaran Bapak Ibu, kemudian setelah daftar dipilih sekitar 250, kemudian nanti 18 dan kemudian 3. Nah, di antara itu ada edukasi. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi ini kita bisa mempunyai kader yang luar biasa. Dan sebetulnya menurut saya kalau hanya di SD, SMP, SMA itu belum cukup. Mungkin di kampus juga Pak Dekan ini perlu ada namanya UKK gitu, usaha kesehatan kampus gitu, bukan usaha kesehatan sekolah saja. Karena di kampus juga Bapak Ibu yang tadi disampaikan, ya kalau tadi perusahaan Pak Himawan mengatakan masih lulus SMA ya, atau mungkin baru selesai kuliah, tetapi asam uratnya sudah tinggi gitu. Nah, itu kan menunjukkan gaya hidupnya yang tidak bagus gitu. Di UPI pun saya menyaksikan ada mahasiswa yang memang gaya hidupnya kurang bagus. Kalau menurut Paman Irama kan tidak boleh terlalu banyak begadang. Nah, kalau banyak begadang nanti segala penyakit akan mudah datang. Betul itu Bapak Ibu ya. Nah, ini mahasiswa kita juga masih belum begitu semuanya sadar terkait pentingnya kesehatan, dan itu kalau mereka kurang sehat akan mempengaruhi bukan hanya terhadap IPK-nya, kemudian karir masa depannya, tetapi juga tadi saya setuju dengan Pak Lugun, well-being-nya. Jadi kalau mahasiswa Bapak Ibu sekarang ini, saya menyimak di channelnya Pak KDM, mahasiswa yang dibawa ke barak itu kebanyakannya sih sehat-sehat gitu, fisiknya ya Bapak Ibu. Tapi kalau dilihat ke depan tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari sisi ininya, kenapa mereka dibawa ke barak? Itu kebanyakan diantaranya yang mungkin agak kesehatannya terganggu, walaupun bukan berarti kesehatan jiwanya terganggu ya. Jadi main di rumah terus, main HP, kemudian tidak mau sekolah, itu kan merugikan. Jadi menurut saya ke depan tidak hanya kesehatan fisik, tetapi kesehatan mental juga perlu diperhatikan oleh UKS gitu. Karena ini juga merupakan bagian penting dari kesehatan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.